Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program ngaji Api Islam Bung Karno yang diselenggarakan oleh Islam Rahmat TV, dan tentunya kami menyapa sahabat-sahabat dan jamaah Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air, kaum muslimin wal muslimat, untuk senantiasa sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam forum ini kita sudah memasuki season ketiga dari program ngaji Api Islam Bung Karno. Malam ini alhamdulillah sudah hadir guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi, cendekiawan Nahdlatul Ulama, yang nanti memberikan kita pandangan pencerahan tentang Bung Karno, tentang Islam, ya, bagaimana api Islam Bung Karno. Nah, tema malam ini yakni Islam sebagai agama perbuatan. Kita tahu bahwa Bung Karno menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai role model, sebagai nabi yang sangat dimuliakan oleh beliau. Seluruh kehidupan Rasulullah SAW dilakukan oleh Bung Karno, sampai kita tahu dan pernah disampaikan oleh Gusmis bagaimana Bung Karno sowan merangkak di pusara Rasulullah SAW di Madinah. Dan tentunya malam ini kita akan mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Gusmis, bahwa di tangan Bung Karno Islam dijadikan sebagai agama perbuatan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan ulasan-ulasan dan ngaji Api Islam Bung Karno yang akan disampaikan oleh Gusmis. Waktu dan tempat kami silakan, Gus. Ya, terima kasih, Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana Ramadan dan kita semua baru saja melaksanakan sholat tarawih, maka saatnya kita mengisi kembali spiritualitas dan intelektualitas kita, menambah ilmu, mempelajari api Islam Bung Karno. Nah, seperti yang tadi disampaikan Gustino, bahwa salah satu api Islam adalah menjadikan Islam sebagai agama perbuatan. Dalam bahasa pesantrennya adalah Islam sebagai dinul amal as-soleh. Jadi agama yang di dalamnya ada dimensi amal kesalehan, dimensi perbuatan yang baik dan membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, pandangan ini sungguhnya sejalan dengan apa yang banyak disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tentang pentingnya iman dan amal saleh. Maka seringkali disebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa kita akan sungguh dianggap beragama, atau dalam bahasa kita berislam, kalau kita mempunyai dua
perangkat ini, yaitu perangkat keimanan dan perangkat amal saleh. Nah, maka Bung Karno mengajak kepada kita semua bahwa tidak cukup beragama itu dengan hanya sekedar datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, bahwa beragama itu tidak cukup hanya dengan memutar tasbih. Beragama harus memberikan pengabdian yang terbaik untuk umat, untuk peradaban, untuk bangsa dan negara. Maka oleh karena itu kemudian Bung Karno memberikan contoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita, nabi kita, utusan Tuhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu, kata Bung Karno, orang yang sudah mendapatkan kepastian tiket ke surga. Bahkan Rasulullah dijanjikan dengan kemenangan. Tetapi walaupun begitu, Rasulullah masih berusaha secara sungguh-sungguh bermusyawarah dengan sahabatnya. Rasulullah juga berperang, bahkan dalam beberapa sejarah Rasulullah membangun masyarakat Madinah melalui piagam Madinah. Rasulullah sendiri melakukan amal saleh. Bahkan kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal saleh itu sendiri. Maka kemudian Bung Karno masuk pada ajaran yang sangat elementer, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang kadang belakangan disalahpahami oleh banyak pihak, terutama ada kelompok yang mensyiarkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, menurut Bung Karno, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dipahami dengan baik dan benar, karena yang menjadi perintah adalah amar ma'ruf, adalah berbuat baik. Maka sebenarnya kita umat Islam harus berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tetapi ada orang yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, lalu kemudian yang diutamakan nahi munkar, ya kan? Melakukan aksi-aksi yang dianggap sebagai bagian untuk mencegah kemungkaran. Padahal dalam amar ma'ruf itu yang diutamakan, yang harus dilakukan oleh kita terdahulu adalah menebarkan kebaikan, amar ma'ruf itu. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan terhadap klausul amar ma'ruf nahi munkar itu adalah al-amru bil ma'ruf bi ma'rufin awin nahyu 'anil munkar bi ghairil munkar. Bahwa sebenarnya menegakkan kebenaran, melakukan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Bahwa ya mungkin kita ingin menegakkan kebenaran, tapi ya bisa jadi salah caranya. Dan begitu juga mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang tidak mungkar. Itu artinya apa? Bahwa kita harus total berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bagi negara, bagi dunia. Nah, maka kemudian Bung Karno memberikan satu filosofi, yaitu bahwa kenapa dalam azan itu ada perintah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ajakan untuk beribadah, yaitu melaksanakan sholat, tetapi juga ada ajakan hayya 'alal falah, yaitu untuk meraih kemenangan. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dalam Al-Qur'an. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Maka umat Islam itu beribadah adalah sebuah keniscayaan, tetapi melakukan kebaikan, menjadikan Islam sebagai agama perbuatan, kata Bung Karno, menjadikan agama Islam sebagai amal soleh, itu juga tidak kalah penting. Karena tujuan dari beragama adalah membebaskan.
membebaskan dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari penjajahan dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian Bung Karno masuk pada satu pemikiran yang menarik sekali menurut saya, yaitu yang Bung Karno ambil dari Khawaja Kamaluddin, yaitu tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini saya juga baru pertama memahami tafsir ala Khawaja Kamaluddin yang ini dikutip oleh Bung Karno, yang dapat menggambarkan bahwa Islam itu agama perbuatan, dan kita harus berbuat, melakukan kebaikan dan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu terjemahan secara harfiah. Tetapi menurut Bung Karno, kita harus secara detail memahami Al-Quranul Karim. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa kita ini umat Islam seolah-olah ketika membaca Al-Quran itu tanpa melalui sebuah interpretation, kata Bung Karno, itu penafsiran. Kita harus menyelami alam Al-Quran melalui penafsiran, karena setiap kata, setiap kalimat di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang luar biasa yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan hidup. Nah, kita masuk pada terma Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Bung Karno, Ar-Rahman itu bahwa Allah telah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita sejak kita sebelum lahir dan ketika lahir. Jadi ketika kita lahir, kata Bung Karno, kita sudah melihat keindahan alam yang luar biasa. Kita menyusui kepada ibu kita. Kita sudah menikmati indahnya hidup ini. Itu artinya apa? Bahwa kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu melimpah, diberikan kepada kita semua tanpa batas. Tetapi kata Bung Karno ada Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya bahwa rahmat Tuhan, rahmat Allah itu akan kita raih kalau kita berusaha. Maka kemudian kata Bung Karno, kita harus menjemput rahmat Allah itu. Tidak boleh berdiam diri. Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau kita tidak pernah menjemput kemerdekaan. Indonesia tidak akan pernah maju kalau kita tidak pernah menjadikan Indonesia maju. Maka Islam sebagai agama perbuatan itu menurut Bung Karno adalah menerjemahkan rahimiyahnya Tuhan, bahwa sejauh kita bekerja keras, sejauh kita berpikir secara serius, sejauh kita bersama-sama membangun negeri ini, maka negeri ini akan mendapatkan rahimiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Bung Karno mengutip ayat yang kita semua tahu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wasiya wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Nah, Rasulullah aja diminta untuk bangun bangkit. Itu Rasulullah, apalagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian disinilah Islam sebagai agama perbuatan menjadi api Islam. Jadi api Islam itu menjemput kemenangan. Api Islam itu menjemput kemajuan. Api Islam itu membangun peradaban. Karena di dalam satu ayat yang juga sering dikutip oleh Bung Karno, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang juga menjadi pengingat saya. Ya, ini ayat yang saya temukan dalam banyak diktat-diktat kuliah saya di Universitas Al-Azhar. Sejumlah profesor mengingatkan kepada kita semua, pada para mahasiswa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Indonesia, masa depan Indonesia kita yang menentukan. Nah, oleh karena itu kata Bung Karno, sebaliknya, kalau terjadi apa-apa di negeri ini akibat konflik, gontok-gontokan, cakar-cakaran, maka ya kita juga sendiri yang harus bertanggung jawab. Jadi itulah gambaran tentang bagaimana api Islam Bung Karno memahami Islam sebagai agama perbuatan, Islam sebagai agama amal soleh. Maka kalau kita betul-betul menjadi seorang muslim, maka perbanyaklah amal soleh, sehingga seluruh karya, karsa, dan rasa kita di dalam kehidupan ini betul-betul membawa manfaat bagi umat dan peradaban Indonesia dan dunia. Siap. Oke. Sangat terang yang disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, bahwa ternyata Bung Karno adalah tokoh bapak proklamator yang menyandarkan seluruh pemikirannya, jejak langkahnya itu berdasarkan Al-Quran. Banyak yang disampaikan Gusmis mengutip Al-Quran surat Ya Ayyuhal Muddatsir, kemudian ayat Al-Quran yang sangat beliau sukai yaitu Innallaha yughayyiru ma biqaumin tadi. Ini menandakan bahwa Bung Karno sangat cinta Islam, sangat cinta Rasulullah SAW. Bukan hanya cinta, mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadikan Bung Karno seorang Muslim yang betul-betul progresif, seorang Muslim yang transformatif, di mana nilai-nilai keislaman itu ingin mewarnai perjalanan bangsa ini. Makanya Gus, kita dalam season kedua kan Gusmis sampaikan bahwa ternyata ketika Bung Karno ingin memerdekakan bangsa ini, itu melihat waktu Gus, yaitu 17 Ramadan Gus. Jadi angka 17 ini sangat mistik dan sangat Qur'ani gitu loh. Mengapa Rasulullah menerima perintah sholat 17 rakaat, kemudian 17 turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan ya. Ini menandakan bahwa Bung Karno ingin ya bangsa ini berdasarkan semangat Al-Quran, semangat agama, semangat Islam, api Islam. Nah, oleh Bung Karno bahwa amaliyah atau Islam sebagai agama perbuatan ini sangat mewarnai dari jejak-jejak perjuangan Bung Karno, dari perjuangan beliau generasi tahun 20-an, kemudian 45 ya, sampai kita tahu ceramah-ceramah Bung Karno di istana. Gusmis sangat expert lah. Nah, yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan ke Gusmis adalah ini Bung Karno ini dengan menandakan satu Islam sebagai agama perbuatan, Gus. Ini bagaimana konteks umat Islam kekinian, Gus? Tadi Gusmis menyampaikan bahwa Islam jangan dimaknai hanya ketika di masjid saja berzikir, ya. Kemudian langsung masuk surga. Ini kan ada satu penajaman, Gus. Kira-kira apa yang menjadi misalnya umat Islam harus seperti apa, Gus? Kekinian. Ya, umat Islam harus berbuat sesuatu, melakukan apa yang disebut oleh Bung Karno ijtihad. Karena Bung Karno selalu mengingatkan bahwa kita hidup pada zaman now, pada zaman yang sekarang berbeda dengan apa yang terjadi di masa lampau. Maka kita tidak boleh terkungkung oleh pikiran-pikiran lama. Pikiran-pikiran lama dapat kita jadikan sebagai cermin untuk merespon persoalan kekinian dan menatap masa depan. Maka kemudian Bung Karno dalam banyak tulisan dan pidato-pidatonya itu menggarisbawahi pentingnya ijtihad, yaitu olah pikir. Tetapi olah pikir yang disebut oleh Bung Karno bukan hanya sekedar falsifikasi, tetapi adalah ijtihad yang tujuannya adalah membebaskan. Yang tujuannya adalah menyelamatkan kemanusiaan. Maka bayangkan ya,
Bung Karno juga mengatakan sebelum menyampaikan pidato bersejarah, yaitu pidato 1 Juni 1945 yang kita rayakan sekarang sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa pada malam itu Bung Karno berdoa, bermunajat pada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan jalan bagi arah dan masa depan negeri ini. Bayangkan itu cerminan dari Islam sebagai agama perbuatan, bahwa manusia telah dikaruniai akal pikiran dan akal budi untuk menebarkan kebajikan, untuk melakukan hal-hal dan karya-karya yang positif bagi umat dan bangsa. Tetapi jangan lupa kita juga harus berdoa kepada Tuhan, kata Bung Karno, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah, sekali lagi seperti yang saya katakan dalam episode sebelumnya, adalah rahmat Tuhan di muka bumi. Maka pada zaman sekarang kita sebagai generasi yang lebih muda, kita harus melanjutkan pikiran dan jasa-jasa Bung Karno. Jadi kalau dulu Bung Karno sudah berhasil menggali Pancasila, maka tugas kita sekarang adalah membumikan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu betul-betul menjadi laku kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, di mana di antara masyarakatnya itu semakin toleran dan harmonis, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk sekolah, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana demokrasi kita yang kita lalui itu justru tidak merobek tenun kebangsaan kita. Demokrasi itu justru mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, kita harus berbuat bagaimana ekonomi masyarakat terus tumbuh, terutama di tengah pandemi ini tidak mudah. Nah, Presiden Jokowi dalam begitu banyak program-programnya sebenarnya berusaha untuk menerjemahkan Islam sebagai agama perbuatan. Maka pembangunan desa, infrastruktur, pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil, ya kan? Vaksin gratis dan lain-lain, itu adalah bentuk amal soleh. Dan kalau ini kata Bung Karno, api Islam ini terus menyala di tengah-tengah masyarakat kita, maka yang menikmati manfaatnya adalah ya kita umat Islam dan seluruh umat-umat yang berada di negeri ini. Betul. Maka ini yang genuine, yang khas dari pikiran Bung Karno. Islam tidak hanya didiskusikan, tapi Islam itu menjadi penggerak lokomotif perubahan sosial. Jadi Islam itu membangun, sekali lagi, peradaban Indonesia. Islam itu menjadi bagian dari upaya menuju kemajuan bangsa. Nah, ini yang menurut saya satu pemikiran yang sangat luar biasa dari Bung Karno, karena mengajak kita Islam tidak hanya dijadikan sebagai agama yang kita tahu begitu banyak mazhab di dalamnya, dan kerap kali kita, kalau kita lihat di medsos, bagaimana pandangan-pandangan keagamaan bertebaran sangat luar biasa, sehingga kita lupa bahwa kita sebagai umat Islam itu harus melakukan amal saleh, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, ya kan? Bagaimana menjamin sekolah pendidikan anak-anak kita, bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Ini yang menurut Bung Karno tantangan dan tanggung jawab yang harus menjadi perhatian kita. Daripada kita hanya berdebat dalam bagaimana pandangan mazhab,
Ya saya kira perbedaan pandangan dalam mazhab ya suatu yang sangat luar biasa ya. Kita ya, terutama saya sendiri menikmati perdebatan pandangan di antara para mazhab. Tetapi ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab peradaban yang harus menjadi tanggung jawab kita semua. Apakah kita abai terhadap kemiskinan? Nah, kalau kita membaca Al-Quran itu kan jelas, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini ayat yang biasa digunakan oleh Ahmad Dahlan dan kemudian menjadi teologi Al-Ma'un. Nah, sekarang lagi rame ini soal isu penodaan agama. Kalau kita merujuk pada surat Al-Ma'un, sesungguhnya penodaan agama itu apa sih? Penodaan agama dalam surat Al-Ma'un ini ada alladzi, orang akan dianggap berbohong atau menodai atau mendustai agama jika dia ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kita menghardik anak yatim, menghardik orang miskin, itu penodaan agama yang paling serius. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makanan kepada anak-anak yatim. Maka kita harus berbuat, menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang yatim. Maka kata Bung Karno, dia mengajak kepada kita semua, mari kita berbuat, mari kita melakukan pengabdian terbaik kita kepada negeri. Kalau kita semua bersatu, guyup, gotong royong, membangun negeri ini, insya Allah rahmat Allah itu akan turun. Sebaliknya, kalau kita cakar-cakaran, gontok-gontokan sendiri di antara warga kita, maka akan terjadi sebaliknya, bahwa kita akan jatuh kepada jurang kehancuran. Kita bisa belajar dari peradaban sejarah Islam sendiri, sangat luar biasa. Jatuhnya dinasti Umayyah, jatuhnya dinasti Abbasiyah, jatuhnya dinasti Utsmaniyah, bahkan jatuhnya negara-negara modern seperti yang sering saya katakan di Timur Tengah, di Libya, di Yaman, dan di Syria. Itu terjadi karena setiap warganya tidak ingin melakukan amal saleh. Sebaliknya, mereka terjebak dalam konflik yang sangat akut. Maka oleh karena itu, sekali lagi, Islam sebagai agama perbuatan adalah bagian dari upaya kita untuk terus melakukan apa yang disebut dengan fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan di negeri ini. Selama bulan Ramadan ini kita begitu banyak menimba ilmu, kajian-kajian, pengajian. Itu tidak lain dalam rangka mengasah spiritualitas kita, bahwa sebagai manusia, bahwa sebagai seorang muslim, bahwa sebagai warga Indonesia, kita harus berbuat amal saleh untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sangat kita apresiasi betul dari apa yang disampaikan oleh Gusmis. Ternyata memang banyak hal yang perlu kita gali dari kehidupan Bung Karno, mengingatkan kita semua dari apa yang disampaikan Gusmis tadi, bahwa Bung Karno pernah memberikan satu pernyataan ketika sholat, ketika sembahyang itu seluruh hidupnya ingin berbuat baik kepada sesama, Gus. Kita tahu negara ini kan, bangsa ini kan dijajah hampir 350 tahun. Kalau bahasa Gusmis tadi, kalau kita nggak menjemput kemerdekaan, nggak menjemput katakanlah kemenangan, ya tadi kita berjuang, Gus, dengan darah dan air mata seluruh umat Islam, juga banyak berkorban. Jadi Bung Karno ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah agama amal soleh. Yang disampaikan Gusmis sangat luar biasa. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Gusmis adalah situasi juga terkini, Gus. Kadang-kadang ya tadi ada satu pandangan, perbedaan katakanlah pemahaman Islam, ya, perbedaan pandangan anak bangsa ini sedemikian katakanlah dominan, Gus, di media sosial. Ini perlu ada satu langkah dari mungkin intelektual muda, ya, cendekiawan seperti Gusmis untuk memberikan arah baru, berbicara kepada apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa yang terpenting itu juga iman dan amal soleh, Gus. Di bulan suci Ramadan inilah kita rumuskan kembali, ya, keislaman. Setuju.
dari Bung Karno. Silakan. Iya, kita memang harus menyelesaikan banyak sekali agenda-agenda kebangsaan kita. Kita harus membangun satu kesadaran nasional bahwa kita ini bersaudara, bahwa kita harus membangun negeri ini, meningkatkan sains seperti kata Bung Karno. Lalu kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang sebenarnya sangat luar biasa yang dimiliki oleh negeri. Jadi amal-amal soleh untuk negeri sangat banyak sekali. Bagaimana kita memerangi korupsi, bagaimana kita meningkatkan etos kerja, meningkatkan kualitas dari pendidikan nasional kita. Jadi banyak sekali agenda-agenda nasional yang harus kita isi dengan amal-amal soleh. Sehingga sekali lagi kita tidak terjebak pada konflik, pada kompetisi hoax yang ada di media sosial saat ini. Maka diperlukan satu agenda kerja, kertas kerja untuk melakukan langkah-langkah. Bahasanya Presiden Jokowi adalah percepatan fokus untuk memecahkan masalah-masalah yang real yang ada di tengah-tengah kita. Dan toh kita bangsa yang besar, kita insya Allah akan mampu melewati itu semua jikalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan saat ini, amal-amal soleh yang akan kita lakukan ini akan menghasilkan satu capaian yang sangat luar biasa. Bagaimana rahman Allah itu, Allah telah memberikan rahmannya, kasihnya di negeri ini yang sangat melimpah, alam yang sangat luar biasa, masyarakat yang rukun dan gotong royong, ya. Lalu tetapi itu butuh rahimiyah, butuh satu kerja keras, etos kerja, amal saleh. Nah, rahman dan rahimiyah inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Baik, tak terasa kita sudah melewati 30 menit yang disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, ngaji Islam Bung Karno, ya, ngaji Api Islam Bung Karno. Ada satu poin penting, yakni yang disampaikan Gusmis, bahwa Bung Karno dan para founding father sudah merumuskan Pancasila, sudah menggali Pancasila menjadi dasar ideologi bangsa ini. Nah, tantangan kita hari ini dan masa depan adalah membumikan Pancasila. Implementasi dari Pancasila adalah amal-amal soleh. Islam adalah agama perbuatan. Demikian, terima kasih atas pencerahan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh sahabat Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.